Shalom semuanya. Shalom. Lebih semangat lagi, lebih sukacita lagi. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya, semuanya sudah sarapan kan? Hari ini kita mau memuji Tuhan. Pagi yang cerah, kita mau memuji Tuhan. Coba semuanya anak-anaknya diambil sikapnya untuk memuji Tuhan. Oh iya, sebelum kita memulai kebaktian kita, coba semuanya Alkitabnya diambil. Di mana Alkitabnya? Coba dicari. Nah, kasih waktu 1 menit untuk mencari Alkitabnya. Standby di depan kamera. Ayo, standby di depan laptop atau HP-nya supaya kita bisa memuji Tuhan. Oke, sudah semuanya ya, sudah ambil sikap ya. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan, semuanya sikapnya untuk menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Ayo anak-anaknya, silakan duduk yang bagus ya. Tidak ada lagi pekerjaan lain ya, tidak ada lagi pekerjaan lain. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi Miss yakin dan percaya Tuhan Yesus saat ini hadir di tengah-tengah kita. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat kasih setia Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih bisa kami rasakan sampai saat ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, walaupun kami saat ini Tuhan tidak bisa bertemu secara langsung Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terimalah pujian penyembahan kami ini Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan menyerahkan hati kami bagimu Tuhan Yesus. Anak-anaknya maupun orang tua kami yang saat ini ikut mengikuti kebaktian. Mari anak-anaknya kita mau bernyanyi, kita mau senangkan hati Tuhan Yesus. Kita mau bernyanyi lagu menyenangkan-Mu. Semua anaknya berikan suaramu yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Untuk hormat-Mu cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan Yesus. Ku serahkan hatiku. Semua hingga tulus selalu, agar kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari semua anak-anak angkat tangannya, katakan menyenangkan Tuhan Yesus. Lagu ini dengan penuh sukacita. Mari buka suaramu untuk Tuhan, berikan suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu Tuhan. Bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu Tuhan. Semua ku berikan
tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Aku menyenangkan. Mari semua angkat tangannya, katakan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Yes Tuhan Yesus. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Kami mau menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Mari lebih lagi katakan kepada Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, Yesus, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Lihatlah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Menyenangkan-Mu, itulah tujuan kami. Terima Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Hanya itu kerinduanku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yes, Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan buat kami Tuhan Yesus. Kami ingin memulai kebaktian kami Tuhan Yesus, yang berkati kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami undang Engkau di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang anak-anaknya Miss Mariska undang untuk bangkit berdiri. Yang tadinya lagi malas-malas atau sedikit ada flu-nya, kita mau bernyanyi hati yang gembira adalah obat. Ayo, jadi semuanya semangat supaya obat rohaninya masuk ke dalam.
Apa obatnya? Hati kita harus gembira. Ayo Miss Rini. Semuanya bertepuk tangan ya. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oke, semuanya kita menyanyi Aku Bahagia. Karena Tuhan Yesus sudah angkat beban kita. Aku bahagia. Aku bahagia. Bahagia, bahagia, bahagia. Ini angkat dosa ya. Bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku, buang ke laut. Angkat dosaku dan buang ke laut. Yun, buang ke laut. Yun, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yun, buang ke laut. Yun, buang ke laut. Angkat malas, aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat malasku. Tuhan angkat malasku. Ayo dibuang ke laut. Yun, buang ke laut. Yun, buang ke laut. Yesus angkat malasku dan buang ke laut. Yun, buang ke laut. Yun, buang ke laut. Kita lebih dari pemenang karena dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita mau bernyanyi lebih dari pemenang. Masih semuanya berdiri ya. Lebih sukacita lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oke, semuanya angkat tangannya, katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjingan, Yesus Raja segala raja. Semuanya lebih semangat lagi, katakan haleluya.
lebih semangat lagi memuji Tuhan. Raja segala raja. Tangannya semuanya di atas. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oke, terima kasih anak-anaknya. Semuanya silakan duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua ambil sikap. Alkitabnya standby. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau menyerahkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau bernyanyi dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan saya Mari semuanya angkat tangannya anak-anaknya. Mari serahkan hatimu untuk Tuhan Yesus. di tengah badai Angkat tanganmu, berikan suara yang terbaik untuk Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita ulang lagu ini dengan sepenuh hati. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semua anaknya satukan hatinya, kita berdoa terlebih dahulu. Semua anak-anak mari ambil sikap berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati, yang mengurapi kami satu persatu di rumah kami Tuhan. Saat ini Tuhan anak-anak mau mendengarkan kebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan apa yang akan disampaikan menjadi berkat buat kehidupan mereka nantinya Tuhan. Berikan mereka roh ketertiban saat mereka mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan. Biarlah apa yang hamba sampaikan sesuai dengan keinginan-Mu. Ampuni dosa kami terlebih dahulu Tuhan agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom anak-anak Betani yang hebat, yang luar biasa, yang masih terus tetap bersemangat walau masih belajar dari rumah dan ibadahnya juga masih dari rumah. Walau masih dari rumah, anak-anaknya harus tetap semangat ya sayang ya. Iya, coba dulu tersenyum dulu sambil bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita mau muliakan dulu Tuhan Yesus dengan kamu bersenyum dan sambil bertepuk tangan. Oke, terima kasih. Nah, hari ini Miss Vero yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak yang ada di rumah. Firman Tuhannya, temanya hari ini adalah vitamin rohani. Karena saat ini kita dalam masa pandemi, ya. Kalau dalam masa pandemi karena kita butuh banyak mengkonsumsi vitamin. Benar atau benar? Pasti benar, ya. Biar imun kita tetap terjaga tentunya. Nah, selain tubuh kita memerlukan vitamin, ternyata rohani kita juga butuh vitamin. Mau tahu anak-anaknya vitamin apa yang dibutuhkan oleh rohani kita? Yuk, Miss sampaikan sama kamu. Yang pertama adalah vitamin C. Miss, vitamin C itu baiknya untuk tubuh. Ya, apa kegunaan vitamin C? Iya benar sekali, menyehatkan tubuh, menyegarkan, menaikkan imun. Biasanya vitamin C itu dapat anak-anak bisa peroleh dari mengkonsumsi buah-buahan. Ya. Nah, vitamin C rohani itu apa, Miss? Ceria. Anak-anaknya yang pertama harus ceria dulu. Ya kan? Miss gimana caranya ceria kalau dalam masa susah begini? Kalau dalam keadaan baik mungkin saya gampang ceria, senyum sana sini, gitu pastinya. Tapi bagaimana Miss? Kami bisa ceria kalau dalam masa seperti ini kami sudah bosan Miss, belajar dari rumah. Sudah jenuh. Banyak yang berkata sama Miss Vero, Miss kapan sekolahnya Miss? Miss kapan bisa masuk sekolah? Mungkin anak-anak sudah pada jenuh. Ya. Nah, cara kamu bisa ceria walau dalam keadaan seperti ini, Nak, caranya dengan bersyukur. Ya kan? Caranya bersyukur. Dengan anaknya tahu mengucapkan terima kasih, walau dalam keadaan sulit sekalipun, ya, kamu pasti tetap bisa ceria. Walau dalam keadaan susah, ketika mama sakit, doakan mama. Terima kasih Tuhan, walau mama sakit kamu harus tetap doakan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bisa mampukan kami untuk lalui ini. Gitu ya kan? Nah, ceria, vitamin ceria. Sekarang anaknya boleh buka Alkitabnya dari Amsal 17 ayat 22. Ternyata si ceria ini, vitamin C ini ada di Alkitab kita, ya kan? Yuk sama-sama buka Alkitabnya yuk. Udah dapat belum? Tadi sudah disuruh Miss Mariska ya untuk siapkan Alkitabnya ada di dekat kamu. Iya, Amsal 17 ayat 22, bunyinya seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, ya. Jadi hati yang gembira, kalau kamu ceria, obat yang sangat manjur sekali. Agar kamu imunnya tetap kuat, rohnya tetap menyala-nyala. Ya, anaknya harus tetap ceria, itu yang pertama. Nah, vitamin yang kedua, vitamin apa, Miss? Vitamin D.
Wah, vitamin D ini bisa didapat dari sinar matahari ya nak ya. Kalau untuk tubuh menyehatkan tulang ya. Makanya seringkali anak bayi dijemur pagi-pagi. Tapi vitamin D ini juga baik untuk orang tua ya. Agar tulangnya tidak cepat keropos nak. Nah, vitamin rohani itu apa, Miss? Vitamin D rohani adalah doa. Nah, ada juga itu nyanyiannya ya. Doa tiap hari katanya ya. Nah, Miss Vero bukan mau bernyanyi saat ini. Nah, sekarang buka lagi di Alkitab kamu. Yakobus 5 ayat 16b. Yuk, kita buka kembali ya. Doa orang benar, kita baca sama-sama ya nak ya. Kamu dari rumah, saya dari sini. Nah, kita ulangi. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wah, luar biasa sekali ya. Kalau kamu berdoa dengan benar tentunya. Ya, doa dengan benar. Jangan kalau mau doa langsung cepat-cepat biar cepat selesai. Tidak boleh seperti itu. Nah, kalau kamu sering berdoa, itu tandanya kamu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, kamu bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu lewat doa. Apa saja bisa kamu bilang sama Tuhan lewat doa. Baik itu kamu curhat, berkeluh kesah, ya, menangis, tertawa, bisa bersama Tuhan melalui doa. Jadi jangan malu-malu. Jangan simpan-simpan yang baik-baiknya aja mau disampaikan sama Tuhan. Atau yang kepingin kamu aja, permintaan kamu tidak nak. Ya, meskipun kamu tidak punya keinginan, meskipun kamu tidak punya harapan apa-apa untuk mau disampaikan, tapi berdoalah untuk mengucapkan syukur. Ya, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, saya boleh melalui hari ini dengan penuh sukacita, dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Ya, berdoa. Walau kamu gak mau minta pintar, karena kamu sudah pintar. Kamu gak mau minta cantik, karena kamu sudah cantik. Tapi tetap bersyukur, bagaimanapun keadaan kamu. Kadang itu yang sulit, benar atau tidak? Iya, bersyukur dalam keadaan susah, berdoa dalam keadaan susah, sangat sulit. Ya, takut belum menyapa Tuhan, sudah menangis duluan, tidak apa-apa nak. Sebenarnya Tuhan tahu maksud kamu. Tuhan tahu kamu luar dan dalam. Karena Dia yang menciptakan kamu. Jadi selain ceria, kamu juga harus berdoa. Berdoanya kapan Miss? Boleh di pagi hari. Ketika anaknya sudah bangun tidur, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi kamu nafas kehidupan. Kemudian doanya kapan lagi Miss? Ketika anaknya mau tidur. Mengucapkan terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kamu, memberi kesehatan sepanjang hari itu. Terus kapan lagi Miss? Mau makan nak. Ya, ketika mau makan biar anaknya tidak sakit perut ya. Jadi anaknya sebelum makan itu harus berdoa terlebih dahulu. Hanya itu aja Miss berdoanya? Tidak, kapan aja, kapan bisanya anaknya berdoa. Berdoa itu bisa dalam hati, tidak harus ke kamar, kunci pintu, tidak harus. Dalam hati cukup bersyukur. Dengan kamu mengucapkan syukur, dengan kamu berdoa di dalam hati, itu juga sudah Tuhan dengarkan. Itu bagian dari doa. Nah, vitamin yang ketiga adalah vitamin E. Nah, kalau bagi tubuh, vitamin E ini baik untuk kulit ya nak ya, menyegarkan dan menyehatkan, mencerahkan kulit. Nah, kalau vitamin E ini dalam rohani adalah empati. Apa itu empati, Miss? Merasakan apa yang orang lain rasakan. Yuk kita buka Alkitabnya, karena Tuhan juga mau kita merasakan empati untuk orang lain. Kita buka kembali Alkitabnya ya nak ya. Anak-anaknya boleh ambil Alkitabnya, buka Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita
dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi ketika ada teman, saudara yang sedang bersukacita, kamu juga harus merasakan sukacitanya. Ketika ada saudara atau teman yang bersusah hati atau menangis, kamu juga harus menangis dengan dia. Itu perintah Tuhan. Karena Tuhan mau menerapkan sikap tolong menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Saya cukup bangga dengan anak Betani ketika ada teman-teman yang berkemalangan ya nak, kalau memberi sumbangan sangat-sangat luar biasa. Enggak tanggung-tanggung. Pokoknya anak Betani is the best. Tepuk tangan dulu untuk anak Betani. Iya, rasa empatinya cukup tinggi ya nak ya. Ya, begitulah kita yang diharapkan Tuhan. Harus peduli dengan orang lain. Jangan ego kita aja. Ngapain saya beri sumbangan? Saya kan gak kenal dia. Dia kan bukan dari kelas saya. Gitu ya. Tapi saya percaya anak Betani adalah anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan pakai sangat-sangat luar biasa. Begitu juga dengan orang tuanya. Ya, terima kasih ya untuk orang tua, papa mama yang sudah sangat berempati untuk menolong sesama. Ya, memberi sumbangan. Hanya memberi sumbangan tidak, Miss. Saya kemarin nggak kasih sumbangan, Miss. Uang saya tidak ada. Tidak apa-apa. Walau kamu tidak memberi sumbangan, tapi kamu ikut bersedih dan mendoakan yang berkemalangan, nak. Mendoakan dia agar tetap kuat melalui hari-harinya ke depannya. Pertolongan Tuhan ada di dalam hidupnya. Jadi bukan hanya uang yang diharapkan orang yang berkemalangan. Kamu mendoakannya saja itu sudah jauh lebih cukup. Jadi jangan bosan-bosan untuk mendoakan orang lain. Terlebih negara kita saat ini ya, yang sedang mengalami pandemi ya, sedang banyak virus di mana-mana, keluar harus pakai masker, harus bawa hand sanitizer, harus rajin cuci tangan. Jangan bermalas-malasan kalau mau sehat ya. Jangan lupa juga konsumsi vitamin, bukan hanya vitamin C, bukan juga vitamin D, vitamin E yang baik untuk tubuh, tapi konsumsi juga vitamin untuk rohani, seperti ceria, bersukacita, berdoa, dan berempati. Nah, vitamin yang terakhir adalah, ini paling kompleks nih, namanya vitamin B kompleks. Wah, kalau kompleks berarti udah semua ini ya. Vitamin B kompleks itu banyak, sangat banyak manfaatnya, baik untuk mata, kulit, dan lain sebagainya. Ya, B kompleks itu apa, Miss? Kalau dalam vitamin rohani yang kita butuhkan, baca kitab suci, nak. Baca firman Tuhan, pokoknya dibaca. Biar anak-anaknya tahu apa yang Tuhan mau untuk kamu. Yuk kita baca sama-sama ya. Kita disuruh baca kitab suci nih untuk mengkompletkan semua vitamin-vitamin yang ada, yang akan kamu konsumsi. Kita baca sama-sama Alkitabnya, kita buka kembali. Di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Nanti kita bisa baca sama-sama ya. 2 Timotius 3 ayat 16 beginilah bunyinya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kamu sudah mengkonsumsi vitamin B kompleks ini, nak, artinya kamu sudah membaca firman, membaca kitab suci setiap hari, minimal 1 ayat 1 hari. Ya, beruntung anak-anaknya sekolah di Betani, karena setiap pagi miss-missnya mengirim renungan, mengirimkan ayat-ayat Alkitab untuk anaknya bisa baca, untuk anak-anaknya bisa konsumsi. Ya, jadi puji Tuhan anak-anaknya bisa bersekolah di Betani. Luar biasa ya kan? Nah, jadi mengkomplitkan semua vitamin-vitaminnya.
Alkitab ini nak bisa mengajarkan kamu hidup benar, mengoreksi setiap kesalahan. Ya, jadi kesalahan vitamin apa yang kamu makan? Kegiatan apa yang salah kamu lakukan? Kamu diajarkan untuk hidup benar, hidup sehat pada saat sekarang ini. Karena saat sekarang ini memang vitamin yang Miss Vero sampaikan tadi sangat penting buat kamu, buat tubuh, buat rohani kamu. Ya, jadi anak-anaknya jangan lupa untuk baca firman. Bisa anaknya ya? Pasti bisa, ya, sangat mudah ditemukan, nggak perlu ke apotek, ya, nggak perlu ke dokter untuk memperoleh vitamin-vitamin yang ada. Kamu cukup tersenyum, kamu cukup berdoa, kamu cukup berempati, kamu cukup baca firman Tuhan. Tidak mahal kan? Kalau untuk tubuh vitaminnya lebih mahal. Beli vitamin C aja mungkin harganya 50 ribuan. Nah ini nggak usah, kamu cukup senyum, bahagia, tertawa. Ya kan? Mungkin vitamin D susah didapatkannya, harus keluar pagi-pagi berjemur-jemur ya. Ini gak usah, kamu tinggal di rumah, tutup mata, lipat tangan. Kamu sudah berdoa. Vitamin E, Miss itu cukup mahal juga itu Miss, jarang juga saya konsumsi. Kalau untuk rohani gak susah nak, kamu cukup merasakan. Ya, kamu cukup berempati. Dengan caranya apa? Mendoakan juga. Ya. Kemudian vitamin B kompleks. Kamu cukup baca firman Tuhan. Sudah komplit hidup kamu. Sudah komplit vitamin untuk rohani kamu. Bisa dilakukan semua anaknya ya? Bisa. Jadi baca kitab suci, berdoa tiap hari ya. Bersyukur dan bersuka cita dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Tuhan mau anaknya mengkonsumsi vitamin-vitamin tersebut. Ada amin? Amin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Iya, kalau begitu demikian firman Tuhan yang Miss Vero sampaikan. Semua anak-anaknya kita tutup dalam doa, ambil posisi dan sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami tahu Tuhan, kami banyak melakukan kesalahan. Kami jarang mengkonsumsi vitamin-vitamin untuk rohani kami. Tapi sekarang kami sudah tahu Tuhan apa yang baik untuk kami. Kami mau hidup sehat Tuhan, kami mau hidup benar, kami mau hidup dalam kemuliaan Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, bimbing kami dan pimpin kami dalam hidup kami. Terima kasih buat firman hari ini Tuhan, berkati anak-anak yang sudah mendengarkan. Biarlah mereka tumbuh dengan sehat, bersuka cita dan selalu mencintai Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama anak-anaknya di rumah kita katakan amin. Mari anak-anaknya semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita ambil sikap berdoa, kita mau doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Sebelumnya kita mau bernyanyi, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti Anak-anak kami, kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan kita satukan hati kita mau berdoa. Ini hidup kami Tuhan, jadikan hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu ya Bapa di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ubah hidup kami lebih lagi boleh menyenangkan hati Tuhan. Ubah hidup kami lebih lagi boleh melakukan kebenaran-Mu yang telah kami terima ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan anak-anak kami. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati waktu yang terindah bersekutu dengan Engkau Tuhan. Lewat ibadah sekolah Betani yang boleh kami lakukan hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Di mana Engkau tersenyum manis menerima setiap pujian. Penyembahan yang kami naikkan bersama dengan anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih buat segalanya yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami. Khususnya dalam ibadah hari ini. Sehingga Tuhan kami boleh bersuka cita untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang begitu memberkati kami Tuhan. Di mana kami diajarin Tuhan. Bukan saja kami memperhatikan vitamin badani kami. Tetapi kami harus memperhatikan rohani kami ya Bapa. Oleh karena itu tolong kami biarlah firman yang boleh kami dengarkan. Boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terkhusus anak-anak kami Tuhan yang menerima kebenaran firman Tuhan ini. Ajar anak kami, berikan mereka kemampuan untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mereka boleh memberikan vitamin bagi rohani mereka. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa ya Tuhan. Mereka anak yang ceria, mereka anak yang suka berdoa. Mereka yang anak-anak yang suka baca firman Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang empati. Tolong Tuhan, tolong Roh Kudus mampukan setiap anak-anak kami untuk boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh diterimanya hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat proses pembelajaran yang berlangsung selama sepekan ini Bapak. Terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap guru-guru dan setiap anak-anak kami. Sehingga proses pembelajaran boleh berjalan dengan baik. Syukur bagimu ya Tuhan. Terus kami menyerahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Biarlah kiranya pimpinan Tuhan terjadi bagi setiap kami Bapak yang mengambil bagian di sekolah ini. Berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang masih mengikuti pembelajaran dari rumah. Tuhan tolong mereka. Berikan mereka senantiasa sukacita yang daripada Tuhan. Sekalipun Tuhan di tengah-tengah kondisi yang membawa mereka tidak ada sukacita. Tetapi ketika mereka Tuhan mengikut Engkau, mereka senantiasa bergembira oleh karena Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan untuk senantiasa bersukacita. Dan biarlah Tuhan mereka boleh mengikuti pembelajaran dengan baik dari rumah ya Tuhan. Mereka boleh menyerap setiap pembelajaran yang kami berikan bagi mereka. Sehingga Tuhan Yesus mereka boleh memberikan yang terbaik lewat apa yang mereka pelajari ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat anak-anak kami yang hebat. Kami bersyukur buat anak-anak kami yang luar biasa yang senantiasa Engkau berkati. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami juga Tuhan berdoa buat setiap guru-guru Tuhan yang memberikan pembelajaran bagi setiap anak-anak kami. Tuhan kami serahkan kehidupan setiap guru-guru ke tangan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap guru-guru. Engkau yang memberkati, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan yang baru ya Bapa. Bahkan sukacita yang daripada Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami serahkan ke tangan Tuhan. Engkau Allah yang menjadi jawaban doa kami. Engkau Allah yang menjadi pembela kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di administrasi, cleaning service, keamanan Tuhan kami serahkan mereka ke tangan Tuhan. Mereka juga senantiasa diberkati, mereka juga senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Berdoa buat yayasan kami, Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Bahkan lebih lagi Tuhan Engkau pakai untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Berdoa buat sekolah kami, sekolah Betani ini Tuhan, tempat kami bekerja, Tuhan yang memberkati. Semuanya kami aman di dalam perlindungan-Mu ketika kami juga ada di dalam sekolah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan tidak ada
ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kami tahu Bapa yang baik, segala hal-hal yang terjadi di bangsa kami saat ini, kami mau serahkan ke tangan Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan, sehingga Tuhan boleh terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu kami berdoa buat pemerintahan kami, berkati mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, ide-ide yang baru dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di bangsa kami ini Bapa. Kami mau taruhkan bangsa ini ke tangan Tuhan, Engkau yang memberkati bangsa ini, dan biarlah bangsa ini Bapa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Oleh karena Engkau Tuhan menyatakan pembelaanmu yang sempurna atas bangsa ini Bapa. Biarlah kiranya bertambah-tambah jiwa-jiwa yang mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami di daerah Kota Medan, Tuhan kami meserahkan ke tangan Tuhan, berkati mereka Bapa. Kami rindu Tuhan, kebaikan demi kebaikan, kemajuan demi kemajuan ada di kota kami ini Tuhan. Oleh karena itu berkati Tuhan pemerintahan kami, berikan mereka kesehatan dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka, mampukan mereka lebih lagi Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah namamu Tuhan. Kami bersyukur buat pelayanan setiap hamba-hambamu hari ini Bapa. Berkati terus hamba-hambamu yang melayani. Lebih lagi Tuhan, namamu boleh ditinggikan, namamu lebih lagi dipermuliakan. Terkhusus kami berdoa buat wabah yang sedang terjadi di bangsa kami, bahkan di dunia. Tuhan kami serahkan ke tangan Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau Tuhan menyudahi pandemi yang terjadi, sehingga kami boleh Tuhan melakukan tugas tanggung jawab kami kembali ya Tuhan dengan normal. Bahkan kami boleh bertatap muka secara langsung dengan anak-anak didik kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Anak-anak kami yang diberkati Tuhan, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari bangkit semua berdiri di hadirat Tuhan dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan iman percayamu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Dicurahkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, itu yang menyertai kita saat ini. Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, menjemput orang kudusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih anak-anak kami yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam ibadah Jumat minggu depan. Dadah.